Ada gitu lagi. ya? Ini soal posisi moral dari seorang mantan presiden kok. Nggak, tapi masalahnya kalau dia nggak ngerti gimana? Balik lagi ke situ deh, Ya 10 kalau dia orang nggak lagi. ngerti, wawancara dia ke Solo. Kayak Tempo kemarin. Ya. Tempo wawancara Tapi tuh. tetap aja gagal kan. Emang gagal? Ya nggak ada poinnya kan. Oh iya begitu-begitu aja. Ya kan kita maksudnya. udah tahu Pak Jokowi akan jawab hal yang sama terus. Ya sudah, ya proses pengadilan. Ya lo kok tanya saya. Iya kan itu intinya. Tapi menurut lo dia nggak punya ijazah? Siapa? Jokowi Punya. Tapi Ijazah asli, orangnya palsu. orang pas ya lo ngomong gitu terus dulu tuh tempat gue juga begitu Ya ngomongnya. memang itu. Oh, Ya kalau orangnya asli, dia juga akan ambil risiko untuk mengatakan saya punya atau tidak punya. Persoalan seseorang itu ketika dia udah jadi moral person, dia akan bilang, oke, lu mau tanya apa? Gue akan jawab berdasarkan moral call gue itu. Karena gue udah bukan lagi presiden. Kalau gue masih presiden, gue akan siksak. Jadi Jokowi masih menganggap dia presiden atau masih politisi, padahal orang anggap dia udah di tingkat untuk bertapa. Rocky Gerung melontarkan kritik paling tajam terhadap Jokowi. Ia mempertanyakan posisi moral mantan presiden dan kembali menyinggung polemik ijazah dengan pernyataan yang memicu kontroversi. Benarkah kritik ini akan kembali memanaskan perdebatan publik atau justru menuai gelombang bantahan? nalan ada efeknya nggak buat PSI? Ada pasti itu, karena efeknya amplopnya tebal kan. Oh, Ya apalagi ikut ngitung berarti ini. Ikut ngitung isi amplop, makanya tahu amplop itu. bukan ikut ngitung, gue selalu dapat hitungan dari mereka yang terima tuh. Jadi gimana? Yang terima juga kan oportunis kan. Gue dapat nih rok nih, biarin aja. Jadi bakal ngaruh tuh jalan-jalannya Jokowi buat PSI. Ngaruh. Oh ya. Kan misalnya Pak Jokowi tahu cara untuk hadir di dalam komunitas-komunitas yang paling sebetulnya Pak paling mendasar itu, mak-mak di tempat-tempat yang tertinggal yang nggak pernah dikunjungi oleh menteri, misalnya dia datangin tuh. Gibran juga masih begitu, dia tahu komunitas-komunitas anak muda yang mungkin butuh bola doang, dia tanda tangan, orang senang kan. Jadi raport itu tetap jalan karena sifat orang Indonesia itu kan bukan melodramatis, Dan tergugah dalam waktu tertentu dengan kebaikan orang, tergugah dalam waktu tertentu dengan kebaikan orang tuh. Satu waktu mungkin dia sadar, kok nggak begitu, tapi udah itu. Nah, itu yang mesti diperhatikan, trade off antara belusukan Gibran dengan Gibran tidak lagi duduk di samping Prabowo kemarin tuh kan gitu. Nah itu kalau lo ngeliatnya gimana tuh? Ya barusan gue terangin. Ya itu terangin lebih lanjut lagi dong. Itu jadi bakal akan tetap jadi wapresnya Pak Prabowo nggak? Ya Prabowo kan nggak bisa jawab itu. Masa tanya pada Prabowo, tanya pada Gibran, lu masih mau jadi wapres nggak? Pasti dia bilang enggak. Hah, serius lo? Karena dia mau jadi presiden. Oh iya. Ya masa terus-terus jadi Enggak, lo mentornya kan waktu itu tuh. Apa? Kan dia sampai datang rumah lo tuh. Ya Gibran datang ke rumah gue buat belajar. Rocky Gerung melontarkan analisis tajam soal manuver politik Jokowi, menyebut langkahnya dinilai masih berpotensi memberi efek bagi PSI. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan pandangannya mengenai masa depan politik Gibran. Pernyataan ini kembali memicu perdebatan dan menjadi sorotan publik. 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo nanti Oktober. Ini mesti ngapain Pak Prabowo tuh? Dibatalin perjanjian putih, dia batalin aja. Dibatalin semua. Ya harusnya. Oh. Kan dia bikin perjanjian putih dengan di elitenya ini. Sekarang elitanya itu tidak mampu membaca seluruh kejujuran pikiran Prabowo, seluruh kegelisahan politik dia, seluruh endapan historis dia tentang sosialisme misalnya. Artinya setelah 2 tahun, nggak mungkin 2 tahun berikutnya dia masih pakai mereka yang tidak paham kan? Jadi perjanjian dengan elit batal supaya ada perjanjian baru dengan publik. Di mana batasnya? Tapi Ya, itu akan terjadi nggak Oktober nanti tuh? Momentum yang kedua. Pasti, kok lo bisa bilang pasti? ya kan gue dukun bertahun-tahun buat lihat begitu, masa lu nggak yakin juga? Curhat ya Pak Prabowo sama lo itu. Apa? Curhat kan tetanggaan kan? Nggak ada urusan dengan curhat tetangga. Rasionalitas kita menunjukkan itu. Kan gue tadi analisis, Ya, bukan nyari wangsit. oke. Analisis kita,
semua kapasitas yang harusnya sudah maksimal 2 tahun pertama ternyata justru negatif impression pada kabinet kan tinggi sekali itu. BEM harus didengar suaranya, jurnalis harus didengar suaranya tuh, akademis harus didengar suaranya tuh. Sekarang seluruh keterangan kritis dari civil society ini terhalang oleh keinginan partai-partai ini untuk menggantikan presiden. Jadi perjanjian politik akhirnya berubah menjadi tawanan Jokowi lagi. Prabowo tadinya ada subjek dari perjanjian itu. Sekarang dia jadi objek dari perjanjian itu. Jadi terserah dia kan mau kemana. Bukan, dia jadi objek artinya dia jadi tawanan dari perjanjian itu. Oh, enggak kalau lo bilang. Sekarang dia gelisah tuh. Ya. Ekonomi Indonesia mau dihasilkan melalui sosialisme, state capitalism, atau ya nunggu perintah IMF, nunggu perintah World Bank. Nah kelihatannya dia tidak ingin diperintah oleh lembaga-lembaga kapitalis itu. Dia ambil pikiran bahwa dia mampu untuk menempuh jalan pikirannya sendiri. Rocky Gerung melontarkan desakan keras agar Prabowo mengevaluasi dan merombak kabinet dengan alasan pemerintahan membutuhkan arah baru. Menurutnya, momentum 2 tahun pemerintahan menjadi titik krusial untuk mengambil keputusan besar. Pernyataan ini pun memicu perdebatan luas di ruang publik. Iya. Di situ. Nggak, tapi balik lagi ke omongan lo di sesi awal tadi. Mau nggak presiden untuk mengganti seluruh kabinetnya, anggota kabinetnya? Persoalannya bukan dia mau, dia pasti harus lakukan itu. Nggak, tapi dia kan perlu mau juga. Kalau Dia mau nggak mau, kalau dia nggak lakukan, dia nggak akan nyampe 2029. Karena itu logika kita yang berakal sehat, pasti dia akan lakukan. Taruhan sama gue. tinggal tunggu aja. Orang-orangnya? Dan Rover hilang. Ush. Orang-orang udah disiapkan belum? Apa? Orang-orang udah siapin belum? Ya masa gue kasih tahu sekarang daftarnya tuh. Ntar aja setelah selesai sesi. Oke. Gila, ngeri juga ya. Rocky Gerung melontarkan prediksi berani bahwa reshuffle kabinet dinilainya tak lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan politik. Ia bahkan mengisyaratkan sosok-sosok pengganti telah disiapkan. Pernyataan ini sontak memicu spekulasi dan perdebatan di tengah publik. Nah bagian ini mestinya dipahami oleh 100 orang di kabinet itu. Nah, dia nggak paham. Karena dia nggak paham, rakyat marah. Nah. Begitu rakyat marah, Prabowo juga marahin rakyat. Londo ireng. Jadi kekacauan psikologi ada di situ. Nah, itu pentingnya presiden, gue ulangi lagi tesisnya, ganti mereka yang nggak paham itu. Yang nggak paham berapa? 2 orang tidak, 10 orang tidak, 10 tidak, 102 orang nggak paham. Banyak ya. Ini sekarang nih mau ulang tahun 81 tahun Indonesia. Harapan Rocky Gerung. Males banget tanyain gitu sih, Pul. Kenapa mesti ada gituan sih? Ya udahlah, gue tanyain aja. Abis itu ada di skripnya produser. Menjelang akhir wawancara, Rocky Gerung melontarkan kritik paling keras dengan menyatakan, menurut pandangannya, 102 orang tidak paham arah kepemimpinan presiden. Pernyataan tajam tersebut langsung memicu perdebatan dan menjadi sorotan publik karena dinilai menyasar efektivitas kabinet secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.